You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the money's lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Siasat Bojan Hodak agar skuad Persib tak pecah. Pelatih Bojan Hodak tak banyak melakukan perombakan skuad di Persib Bandung untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2024/2025. Pemain yang dilepas sedikit, yang direkrut pun minimalis. Untuk pemain yang dilepas, Persib hanya melepas Mailson 5. Di luar itu, para pemain Persib dalam status aman. Sedangkan pemain yang direkrut adalah Zulkifli Lukmansyah, promosi dari tim junior, Zalnando, kembali dari pinjaman di PSIS Semarang, menggaet Gervane Castanir, dan meminjam Ahmad Agung dari Persik Kediri. Bojan Hodak punya alasan tersendiri mengapa tak banyak merombak komposisi tim setelah putaran pertama tuntas digelar, menjaga kondusivitas di ruang ganti jadi alasannya. Terkadang kita tidak memerlukan terlalu banyak pemain, karena itu juga bisa membuat suasana ruang ganti jadi tidak bagus, kata Bojan Hodak dikutip dari laman resmi klub, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Persib sendiri melakukan perekrutan pemain sesuai kebutuhan. Mereka yang digaet memang betul-betul dibutuhkan untuk menambal lini yang kehilangan sejumlah pemain. Ahmad Agung misalnya, diperlukan untuk bisa melapis lini tengah setelah Deddy Kusnandar, Rahmat Irianto, dan juga Victor Igbonevo yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan dalam kondisi cedera. Jadi kami perlu seseorang yang bisa bermain di kedua posisi tersebut. Apalagi di posisi gelandang bertahan murni kami hanya memiliki Matteo Kocijan. Ahmad Agung bisa bermain di dua posisi itu, ucapnya. Selain itu, pemain yang pernah bersama Bojan Hodak di PSM Makassar ini juga mampu bermain sebagai bek seperti halnya Matteo pada beberapa laga lalu. Saat bersama saya di Makassar, dia beberapa kali bermain menjadi stopper. Musim lalu juga dia bermain sebagai stopper ketika masih di Kediri saat menghadapi Persib. Ini jadi opsi yang bagus, jelasnya. Untuk posisi yang ditinggalkan Rezaldi Hehanusa akibat cedera, pelatih asal Kroasia ini sudah punya Zalnando yang kembali dari PSIS Semarang. Pemain lain yang didatangkan di tengah musim adalah Gervane Castanir dan Zulkifli Lukmansyah yang dipromosikan dari Persib U20. Posisi bek kiri, sekarang ada Edo, Febriansah, dan Zalnando. Di posisi lain yang kritis adalah gelandang bertahan. Sedangkan untuk di posisi lainnya kami sudah punya pemain, pungkasnya. David da Silva sambut baik kembalinya Ciro Alves. Kabar baik bagi Persib Bandung, Ciro Alves bisa kembali bermain ketika melawan Dewa United. Seperti yang diketahui, Ciro Alves sebelumnya absen pada laga pekan lalu ketika Persib bertamu ke kandang PSBS Biak. Pemain berposisi winger itu harus menepi karena cedera. Namun, Ciro Alves kini sudah bisa kembali ke lapangan. Kembalinya Ciro kemudian disambut positif oleh David da Silva. David da Silva menilai Ciro Alves merupakan pemain yang penting bagi Persib. Sebagai informasi, Persib akan ditantang Dewa United pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Ini merupakan laga pekan ke-19 Liga 1 2024/2025. Pertandingan nantinya dihelat di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat. Tentunya dia, Ciro Alves, adalah pemain yang penting bagi tim kami. Ada poin bagus karena dia lebih segar sebab memiliki waktu luang lebih banyak untuk istirahat. Jadi ini bagus untuk kami untuk laga berikutnya, kata David da Silva, dilansir dari laman resmi Persib. Sementara itu,
David da Silva mengakui bahwa Persib juga telah melakukan persiapan sebaik mungkin untuk melawan Dewa United. Striker asal Brasil itu menegaskan sudah siap untuk mengamankan 3 poin. Kami melakukan persiapan dengan baik, kami punya waktu istirahat dan persiapannya bagus. Setiap pertandingan akan sulit, jadi kami harus siap untuk bertarung demi kemenangan, ucap David da Silva. Persib akan mempertegas posisinya di puncak klasemen bila sanggup mengalahkan Dewa United. Tim asuhan Bojan Hodak kini bertengger di urutan teratas dengan raihan 40 poin. Poin tersebut terpaut 3 angka dari Persebaya yang berada di posisi kedua. Bojan Hodak beberkan alasan Persib tak agresif di bursa transfer, singgung situasi ruang ganti. Penyerang Persib Bandung, David da Silva, mengonfirmasi kesiapan seluruh anggota tim untuk menghadapi Dewa United dalam pertandingan pekan ke-19 kompetisi BRI Liga 1 musim 2024-2025 yang akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. David menyampaikan bahwa para pemain telah memperoleh periode istirahat yang mencukupi pasca pertandingan melawan PSBS Biak pada tanggal 11 Januari tahun 2025. Proses persiapan yang telah dilaksanakan berjalan dengan baik. David menyatakan kesiapannya untuk meneruskan tren positif yang telah dicatatkan oleh tim. Kami melakukan persiapan dengan baik. Kami punya waktu untuk istirahat dan persiapannya bagus. Setiap pertandingan akan sulit, jadi, kami harus siap untuk bertarung demi kemenangan, ujarnya. Kembalinya Ciro Alvis sebagai tandem di lini depan disambut antusias oleh mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Ciro sebelumnya harus absen saat Persib berhadapan dengan PSBS karena cedera ringan yang dialaminya ketika melawan Bali United. Tentunya dia adalah pemain yang penting bagi tim kami. Ada poin bagus karena dia lebih segar sebab memiliki waktu luang lebih banyak untuk istirahat, jadi ini bagus untuk kami untuk laga berikutnya, kata David. Ahmad Agung Setiabudi menjadi rekrutan terakhir yang didatangkan oleh Persib pada jendela transfer tengah musim kompetisi BRI Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Pemain berposisi gelandang bertahan yang direkrut dengan status pinjaman dari Persik Kediri ini dijadwalkan untuk bergabung dalam sesi latihan tim yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Januari tahun 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memaparkan beberapa alasan mengapa timnya memilih untuk tidak terlalu aktif dalam bursa transfer paruh musim. Ia menjelaskan bahwa jumlah pemain yang berlebihan terkadang dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif di ruang ganti. Terkadang kita tidak memerlukan terlalu banyak pemain, karena itu juga bisa membuat suasana ruang ganti jadi tidak bagus. Tuturnya dikutip Persib pada tanggal 16 Januari tahun 2025. Menurut penuturan Bojan, perekrutan Ahmad Agung dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan opsi pelapis di sektor tengah, karena Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto cedera. Selain itu juga sebagai antisipasi jika Victor Igbonevo, yang juga memiliki kapabilitas untuk bermain sebagai gelandang bertahan mengalami cedera. Persib Bandung berupaya pertahankan rekor tak terkalahkan di hadapan pendukung sendiri saat hadapi Dewa United. Persib Bandung akan kembali melakoni laga krusial pada pekan ke-19 Liga 1 2024-2025 di hadapan pendukungnya. Maung Bandung dijadwalkan menghadapi Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Laga ini sangat penting bagi Persib, karena mereka tengah berusaha mempertahankan rekor tak terkalahkan di musim ini, setelah berhasil melewati 18 laga pertama tanpa pernah kalah. Dengan rincian 11 kemenangan dan 7 hasil imbang, Persib kini menghadapi ujian berat melawan Dewa United. Meski mengalami hasil imbang 1-1 saat bertandang ke PSBS Biak pada tanggal 11 Januari tahun 2025, mereka tetap menunjukkan konsistensi permainan.
Pada laga melawan Dewa United, Persib dipastikan akan bermain tanpa bek andalan mereka, Nick Kuiper. Ia mendapat kartu merah dalam pertandingan kontra PSBS Biak. Meskipun demikian, 4 pemain yang sebelumnya absen, yaitu Beckham Putranugraha, Gustavo Franca, Kevin Mendoza, dan Ciro Alves, siap kembali tampil. Pertarungan ini tentu akan menjadi laga seru dan penuh ketegangan. Persib yang ingin mempertahankan rekor tak terkalahkan dengan Dewa United yang berusaha melanjutkan momentum kemenangan mereka. Pelatih Dewa United siap berikan kesulitan Persib Bandung. Pelatih Dewa United Jan Olde Riekering menegaskan timnya siap memberikan kesulitan untuk Persib Bandung ketika kedua tim bertemu pada pekan ke-19 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025 mendatang. Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Senin, Riekering mengatakan hasil positif kontra tim besar seperti Persib Bandung bisa menegaskan posisi Dewa United memang layak berada di papan atas. Kita mau tunjukkan bahwa kita layak ada di papan atas. Kita harus tunjukkan hasil yang pantas melawan tim-tim tersebut, jelas pelatih asal Belanda tersebut. Jelang menghadapi Persib Bandung, Dewa United memiliki modal penting setelah mengalahkan Arema FC pada pekan ke-18 Liga 1 Indonesia dengan skor 2-0 lewat 2 gol Alex Martins. Berkat kemenangan ini Dewa United naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 28 poin dari 18 pertandingan, berjarak 12 poin dari Persib Bandung di posisi pertama. Mengenai kemenangan yang didapatkan kontra Arema FC, Riekering mengatakan dirinya sangat senang dengan hasil tersebut dan bangga terhadap mentalitas yang ditunjukkan oleh anak-anak asuhnya. Saya senang karena kami menang. Di babak pertama, kami menunjukkan apa yang kami bisa. Kami sering menghadapi tim yang lebih kuat secara fisik, tutup mantan pelatih Galatasaray tersebut. Pada pertemuan pertama antara Dewa United kontra Persib Bandung, kedua tim harus puas bermain imbang dengan skor 2-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Agustus tahun lalu. Persija menari di atas penderitaan Persib dan Persebaya. Carlos Pena tidak peduli dua pesaing. Persija Jakarta meraup 3 poin beruntun saat Persib Bandung dan Persebaya Surabaya terpeleset dirugikan wasit. Persija Jakarta sejauh ini bisa memanfaatkan situasi limbung yang menimpa dua pesaing di jalur juara Liga 1 2024/2025. Macan Kemayoran saat ini terlibat persaingan ketat dengan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di 3 teratas klasemen. Persib memuncaki klasemen dengan 40 poin, diikuti Persebaya di peringkat 2 dengan 37 poin. Persija bertengger di peringkat 3, mengintai 2 tim di atasnya, dengan 34 poin. Dalam 2 pekan terakhir, Persib dan Persebaya selalu terpeleset, sehingga Persija bisa menempel lebih dekat. Maung Bandung berturut-turut hanya meraih imbang 1-1 dengan Bali United lalu PSBS Biak. Bajul Ijo bahkan lebih apes, dengan selalu kalah dari Bali United dan PSS Sleman. Lebih buruk lagi, kedua tim selalu dirugikan oleh keputusan wasit pada pekan ini. Saya tidak mau berbicara banyak tentang wasit, tadi beberapa keputusan sangat merugikan bagi kita. Kalau saya bicara tentang masalah wasit hari ini mungkin akan terkena denda, kata Bojan Hodak. Standar dari asosiasi wasit benar-benar memalukan, ini adalah skandal lagi, kata Paul Munster. Sepak bola Indonesia benar-benar mati, RIP, sesal Munster kepada para wartawan. Pada saat bersamaan, Persija dapat melaju mulus dengan 3 kemenangan beruntun. Rizky Ridho DKK berturut-turut menaklukkan PSS Sleman, Malut United, dan Barito Putra. Meski jarak dengan pesaing semakin dekat, pelatih Carlos Pena mengaku tidak akan memikirkan mereka. Kemenangan atas Barito Putra, 3-2, sangat penting karena saat ini Persija memiliki 34 poin di klasemen.
Saya tidak mau bicara soal Persib atau Persebaya, karena saat ini fokus kami bukan melawan mereka, ucap Carlos Pena. Kami harus fokus bermain dan memikirkan satu pertandingan ke pertandingan, langkah demi langkah, terangnya. Persija selanjutnya akan menjamu Persita pada tanggal 19 Januari yang diekspektasikan berakhir kemenangan. Jika Persib dan Persebaya terus terpeleset, Persija siap menerkam dari belakang. Persib belum terkalahkan, akrab dengan seri dan gol menit akhir. Persib Bandung memperpanjang catatan tak terkalahkan di Liga 1 setelah bermain imbang dengan PSBS Biak dalam laga di Stadion Lukas NMB, Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 25. Dalam laga menghadapi tim Badai Pasifik, anak asuh Bojan Hodak tertinggal lebih dulu. PSBS mencatatkan keunggulan lewat gol Pablo Abel Arganaras pada menit ke-65. Persib yang bermain dengan 10 orang sejak menit ke-51 kesulitan melakukan serangan. Namun memasuki menit ke-83, sebuah pelanggaran Fabiano Beltrame kepada David da Silva dimanfaatkan dengan baik oleh Tiron Del Pino yang melepaskan tendangan bebas akurat sehingga berbuah gol untuk tim Pangeran Biru. Mark Klok dan kawan-kawan kembali tak bisa dikalahkan lawan. Dalam 18 pertandingan Liga 1 musim ini, Persib menghasilkan 11 kemenangan dan 7 kali imbang. Sebelum menghadapi PSBS, Persib juga ditahan imbang Bali United. Ini merupakan hasil seri beruntun kedua yang dialami Persib setelah pertengahan Agustus hingga awal September. Saat itu Persib bermain imbang dengan Dewa United, Arema, dan PSM Makassar. Sementara gol Tiron pada menit ke-85 menunjukkan Persib merupakan kesebelasan yang memiliki daya juang tinggi hingga menjelang akhir laga. Dalam laga melawan Bali United, Persib bahkan baru mencetak gol pada menit ke-90 melalui Gustavo Franca. Tim Maung Bandung juga mencetak gol pada menit ke-89 ketika menang atas Barito Putra pada tanggal 18 Desember. Tercatat Persib sudah mencetak gol di atas menit ke-80 dalam 6 pertandingan musim ini. Hasil 2 laga imbang beruntun membuat posisi Persib, yang memuncaki klasemen Liga 1 dengan 40 poin, masih belum aman dari kejaran Persebaya yang saat ini menduduki peringkat kedua dengan 37 poin. Persib Bandung vs Dewa United, tak hanya Nick Kuiper, 3 pilar Pangeran Biru lain juga absen. Pada laga Persib Bandung vs Dewa United, Pangeran Biru tak hanya ditinggal Nick Kuiper, namun juga 3 pemain lainnya. Ya, Nick Kuiper dipastikan absen saat laga Persib Bandung melawan Dewa United pada pekan ke-19 Liga 1 2024. Hal ini dikarenakan bek Pangeran Biru itu mendapat kartu merah ketika melawan PSBS Biak pada pekan lalu. Meski begitu, sang pelatih Bojan Hodak tak khawatir akan absennya Nick Kuiper. Pasalnya, pelatih asal Kroasia itu percaya pemain yang nantinya menggantikan Nick Kuiper akan memberikan yang terbaik di lapangan. Dia, Kuiper, akan absen di pertandingan nanti, tapi dia juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di sisa laga musim ini. Jadi sekarang tugas pemain lainnya untuk membuktikan, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman resmi Persib. Lebih lanjut, 3 pemain Persib Bandung lainnya juga berpeluang absen melawan Dewa United. Mereka adalah Rahmat Irianto, Febri Haryadi dan Victor Igbonevo. Rahmat Irianto harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut setelah sempat mengalami cedera ketika menghadapi PSBS Biak. Sedangkan Febri Haryadi dan Victor Igbonevo masih menjalani latihan terpisah pada latihan tim yang terlaksana pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Sementara itu, Persib Bandung juga mendapat kabar baik, karena 3 pemain sudah bisa kembali bermain. Mereka adalah Gustavo Franca, Beckham Putra, dan Ciro Alvis. Duel Persib Bandung vs Dewa United dijadwalkan terlaksana pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Gustavo Franca yang sempat absen pada pertandingan melawan PSBS Biak akan kembali tampil.
Selain Franka, Beckham Putra Nugraha dan Ciro Alves pun sudah akan bermain kembali, tulis Persib Bandung. Persib Bandung semakin mempersiapkan diri menjelang laga melawan Dewa United yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Pelatih Persib, Bojan Hodak, memastikan dua pemain baru mereka, Gervane Kastanir dan Ahmad Agung Setiabudi, akan segera bergabung dalam sesi latihan. Dalam latihan perdana setelah tim kembali dari tur Bali dan Papua, Kastanir dan Ahmad Agung belum terlihat berlatih bersama skuad utama. Bojan Hodak memberikan kabar bahwa Kastanir harus menyelesaikan proses administrasi di Singapura, sedangkan Ahmad Agung tengah dalam perjalanan menuju Bandung setelah sebelumnya berada di Kediri. Hari ini, sore, dia sudah ke Indonesia lagi, jadi dia sudah bisa bermain karena ITC, International Transfer Certificate, sudah selesai, ujar Hodak ketika ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Selasa, tanggal 14 Januari tahun 2025. Hadirnya Kastanir diharapkan dapat memperkuat daya serang Persib, sementara Ahmad Agung diproyeksikan untuk mengisi posisi gelandang bertahan yang sedang kekurangan pemain. Cedera yang menimpa Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto membuat tim pelatih hanya memiliki Matteo Kocijan di posisi tersebut. Kami hanya punya Matteo Kocijan di sana, gelandang bertahan, karena Adam Alis dan Mark Klok bukan benar-benar gelandang bertahan. Jadi, kami merasa perlu untuk mengambilnya, jelas Hodak. Ahmad Agung Setiabudi resmi dipinjam Persib dari Persik Kediri hingga akhir kompetisi Liga 1 musim 2024/2025. Gelandang bertahan kelahiran Demak, tanggal 9 Maret tahun 1996, ini direkomendasikan langsung oleh Bojan Hodak untuk mengatasi krisis pemain di lini tengah. Sporting Direktor PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengungkapkan bahwa keputusan meminjam Ahmad Agung merupakan langkah cepat menyikapi absennya Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto akibat cedera. Untuk mengantisipasi waktu pemulihan cedera Deddy Kusnandar dan Rahmat Irianto, Bojan meminta manajemen untuk meminjam Ahmad Agung dari Persik. Alhamdulillah, Persib dan Persik mencapai kata sepakat, kata Adit. Ahmad Agung sendiri baru tampil dalam 2 pertandingan bersama Persik selama putaran pertama Liga 1 musim 2024/2025. Sebelumnya, ia pernah membela sejumlah klub besar Indonesia, termasuk PSIS Semarang, tahun 2015 sampai tahun 2017, Bali United, tahun 2018 sampai tahun 2019, 2022/2023, dan PSM Makassar, 2020. Di PSM, Ahmad Agung sempat bekerja di bawah arahan langsung Bojan Hodak, yang saat itu menjadi pelatih klub tersebut. Kita berharap, sesuai dengan ekspektasi tim pelatih, Ahmad Agung bisa memberikan kontribusi positif untuk Persib sepanjang putaran kedua kompetisi Liga 1 musim 2024/2025, tutur Adit. Hadirnya Gervane Kastanir dan Ahmad Agung tidak hanya memberikan tambahan kekuatan, tetapi juga membawa optimisme baru bagi Persib dalam menatap persaingan Liga 1. Dengan persiapan yang semakin matang, Maung Bandung bertekad memberikan hasil terbaik di setiap pertandingan ke depan.